بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا، ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimahullah. Ujian fikih bisa kita lanjutkan lagi meskipun dua kali pertemuan kemarin kita libur. Pertama karena hujan, yang kedua karena saya safar. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai pada kitab tibbi, kitab tentang pengobatan. Jadi berobat itu pun juga ada fikihnya. Kapan kita harus berobat, kapan tidak. Kemudian berobat dengan obat apa hukumnya. Ini dibahas oleh para ulama fikih. Maka Imam Ash-Shawkani mengatakan ya juzun tadawi. Berobat itu hukumnya boleh. Jadi menurut beliau tidak wajib. Sehingga kalau kita sakit beli obat boleh, tidak juga boleh. Datang ke dokter boleh, tidak juga boleh. Tapi kalau saya pribadi cenderung bahwa hendaklah kita berobat karena diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, Inna Allah Taala anzala wa dawa. Allah menurunkan penyakit dan menurunkan obat juga. Wa ja'ala likulli da'in dawa'an. Allah menciptakan setiap penyakit ada obat. Fatadawu, maka berobatlah. Wala tadawu biharam, tapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Maka diperintahkan oleh Nabi berobat. Beliau mengatakan wa tafwid, pasrah kepada Allah afdal, lebih utama, liman yaqdir ala sabr, khusus bagi orang yang mampu bersabar. Jadi kalau kita mampu bersabar menahan rasa sakit yang kita derita, maka lebih utama tidak usah berobat. Pasrah saja kepada Allah. Disembuhkan Allah alhamdulillah, dimandikan Allah juga alhamdulillah. Ini bagi yang sabar ya. Kalau kita tidak sabar, sudah usah macam-macam lah. Berobat saja lebih bagus, dan itulah yang diajarkan oleh Nabi. Kita berobat. Rasul sendiri juga berobat. Kemudian wayah dan haram berobat bil muharraman, dengan perkara-perkara yang diharamkan. Contohnya berobat dengan minuman keras, tidak boleh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dimintai izin untuk berobat dengan minuman keras. Maka Nabi mengatakan inna hadaisat bidawa. Minuman keras itu bukan obat. Walakin hada, tapi justru itu adalah penyakit. Ini hadis riwayat Nasa'i, derajatnya sahih. Kemudian wa yukrah, dan dimakruhkan al-iktiwa. Al-iktiwa itu mengkai. Kai itu adalah mencoskan besi panas pada area yang sakit. Ini cara pengobatan zaman kuno dulu. Ketika sudah obat-obatan yang lain tidak berfungsi, maka caranya pada tempat yang sakit dicos dengan besi panas. Nah, maka akan hilang rasa sakitnya yang pertama, karena kalah dengan apa? Rasa sakit panasnya besi tadi. Nah, maka dimakruhkan, kenapa? Karena itu termasuk bentuk penyiksaan terhadap diri sendiri. Tapi memang kadang-kadang penyakit itu sembuhnya dengan kai tersebut. Kemudian wala ba'sa, tidak masalah bil hijamah, berpegang. Beliau tidak mengatakan sunnah berpegang, tetapi tidak masalah. Tampaknya beliau menganggap hadis-hadis tentang pegang tidak sahih. Tetapi kita temukan di sini hadis-hadis tentang pegang yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Beliau mengatakan Lailatul Usriya bi, pada malam Isra Mi'raj, ma marartu ala mala'in minal malaikah, saya tidak melewati satu kelompok malaikat illa amaruni bil hijamah, kecuali mereka suruh saya untuk berpegang. Hadis riwayat Tabarani, kata Syekh Albani derajatnya sahih.
Dalam riwayat yang lain disebutkan, illa qalu, malaikat-malaikat itu mengatakan, ya Muhammad, hai Muhammad, mur ummataka bil hijabah. Suruhlah umatmu untuk berpegang. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya juga sahih menurut Syekhul Albani. Kemudian beliau mengatakan, wabir ruqyah, tidak apa-apa meruqyah bima yajuz, dengan sesuatu yang boleh. Minal ain, dari sebab penyakit mata, wa ghairiha, maupun penyakit-penyakit yang lain. Jadi ruqyah itu hukum asalnya apa? Boleh. Kapan tidak boleh? Ketika di dalamnya ada pelanggaran terhadap aturan Islam. Misalnya ruqyah menggunakan kalimat-kalimat syirik, sebagaimana sabda Nabi, "I'ridu alayya ruqakum." Sampaikan kepada saya ruqyah yang biasa kalian baca. La ba'sa birruqa, tidak masalah meruqyah. Ma lam yakun fihi syirkun, selama tidak mengandung kesyirikan. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Termasuk ruqyah yang tidak boleh adalah kalau kita meruqyah dengan sesuatu yang tidak bisa dipaham. Misalnya ini ada orang sakit, kemudian diucapi kata-kata yang tidak bisa dipaham. Nah, itu tidak boleh. Atau ditulisi tulisan-tulisan Arab yang tidak bisa dipaham, tidak bisa dibaca, dan dicelupkan dalam air, airnya disuruh minum. Nah, itu nggak boleh. Tetapi kalau sesuatu yang bisa dipaham, misalnya ada orang sakit, kita bacakan Al-Fatihah, kemudian kita tiup pada tempat yang sakit, atau kita tiup pada minuman, kemudian minumannya kita suruh untuk dia minum, nggak ada masalah. Karena itu termasuk sesuatu yang bisa dipaham, surat Al-Fatihah. Ya, meruqyah dengan apapun dari Al-Quran boleh. Dengan Al-Fatihah boleh, dengan Al-Baqarah boleh, dengan surat An-Nas boleh, semua dalam Quran boleh untuk meruqyah. Meskipun yang paling terkenal adalah apa? Surat Al-Fatihah, kemudian Al-Falaq dan An-Nas. Nah, kalau mau ditambah lagi Qul huwallahu ahad, mau ditambah lagi ayat kursi. Minal ain wa ghairiha. Dari sebab penyakit mata maupun yang lain. Penyakit mata itu maksudnya adalah mata orang yang melihat kita dengan dengki atau dengan takjub tanpa mengucapkan zikir. Ada orang melihat mobil sangat bagus, dia takjub melihat dengan matanya tanpa zikir, subhanallah misalnya. Nah, mobilnya bisa langsung rusak saat itu juga tidak bisa jalan. Nah, itu berarti penyakit ain. Nah, caranya mengobatinya gimana? Diruqyah. Bacakan surat-surat Quran pada air, kemudian airnya ini dituangkan pada mobil tersebut. Nah, itu ruqyah. Kita temukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, la ruqyata, tidak ada ruqyah illa min ain, kecuali dari sebab penyakit mata, au humah, atau dari sebab sengap dari binatang yang punya bisa, au damin, atau dari sebab darah. Hadis riwayat Muslim. Nah, kata-kata la ruqyata, tidak ada ruqyah, ini bukan berarti yang boleh diruqyah hanya tiga ini, bukan ya. Tapi maksudnya ruqyah yang sempurna itu adalah kalau meruqyah tiga perkara ini. Kena penyakit mata, atau kena apa? Bisa, atau kena darah. Tapi ruqyah apapun boleh untuk penyakit apapun ya. Batuk diruqyah, nggak ada masalah. Pusing diruqyah, nggak ada masalah ya. Dibacakan Al-Fatihah, ditiupkan pada kepala yang pusing. Nah, itu nggak ada masalah. Baik, kita lanjutkan Kitabul Wakalah, kitab tentang perwakilan. Artinya kita mewakilkan sesuatu yang menjadi urusan kita kepada orang lain. Dan ini boleh baik dalam masalah agama maupun masalah dunia. Masalah dunia misalnya jual beli, ya, kita wakilkan kepada seseorang yang paham jual beli. Karena ingin membeli misalnya mobil atau rumah, ya, supaya tidak tertipu. Atau dalam hal agama misalnya menyembelih kurban Idul Adha, kita nggak berani menyembelih atau nggak biasa menyembelih, nah, kita wakilkan kepada orang lain, boleh. Maka beliau mengatakan di sini, ya juzu, boleh, izin tasarruf, bagi orang yang boleh untuk melakukan tasarruf, jual beli dan sebagainya, ayu kila ghairahu, untuk mewakilkan kepada orang lain, fi kulli syai', dalam segala sesuatu, malam yakna mani'un, selama tidak ada hal yang menyebabkan tercegahnya hal tersebut.
Jadi orang yang normal, yang berakal sehat, yang sudah dewasa, ini boleh mewakilkan kepada orang lain dalam segala hal. Adapun orang yang gila tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Kenapa? Orang gila itu bukan jaizit tasarruf. Bukan orang yang boleh melakukan tasarruf, melakukan jual beli dan semisalnya. Karena akalnya tidak nyandak untuk melakukan hal itu. Maka mewakilkan kepada orang lain juga nggak boleh. Ada orang gila pengen beli rumah. Bilang kepada tetangganya, tolong saya diwakili untuk beli rumah. Nggak bisa, nggak sah. Orang gila kok ngomong kayak gitu. Orang gila itu ucapannya tidak bisa dipercaya atau tidak bisa diterima. Dia ngomong pengen beli rumah, padahal maksudnya pengen beli rumah-rumahan. Nah, kan parah. Maka saya teringat satu masalah, ada seorang ustadz dituduh memperkosa wanita. Maka saya cari sumber beritanya. Ternyata sumber beritanya dari orang yang kejiwaannya terganggu. Nah, coba kalau orang yang kejiwaannya terganggu kita percaya, jadi rusak urusan manusia ini. Makanya dalam Islam sangat jelas. Orang ngomong sesuatu itu tidak bisa diterima kecuali ada buktinya. Kamu buktimu apa ngomong kayak gitu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau yu'tan nas bidakwahum." Kalau manusia diberi atau dipercaya dengan sebab dakwaan-dakwaan yang mereka sampaikan, ladda'ana sun dima'a rijalin wa amwalahum. Nanti orang-orang akan biasa mendakwakan pembunuhan, mendakwakan pencurian, padahal tidak ada buktinya. Walakinnal yamin al-mudda'alih. Nah, orang yang terdakwa, kalau dia menolak, cukup bersumpah. Demi Allah, saya tidak mencuri. Demi Allah, saya tidak membunuh. Salah saya. Nggak perlu membawakan bukti. Yang disuruh membawakan bukti adalah yang menuduh atau mendakwa. Ini dalam Islam. Seperti ini sudah sangat jelas. Hadis muttafaqun alaih. Maka orang yang ngaji seperti kita, jangan seperti orang-orang yang tidak pernah ngaji. Orang tidak pernah ngaji, semua dakwaan atau semua informasi dia telan mentah-mentah. Itu nggak benar kayak begitu. Orang sudah ngaji paham bagaimana ayat Qur'annya, bagaimana hadisnya, sehingga Quran dan hadis yang dia pelajari itu bisa membentengi dirinya. Ada info begini, nah, kita katakan tidak benar. Kenapa? Pertama, tidak bawa bukti. Yang kedua, tidak sesuai dengan ayat Quran. Ayat Quran mengatakan kalau ada orang-orang mengisukan yang jelek-jelek terhadap orang yang baik-baik, maka kita disuruh mengucapkan Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Engkau ya Allah, ini kedustaan yang nyata. Nah, baik kembali ke sini. Ini tadi gara-gara ada kata-kata jaizit tasawuf, orang gila, orang yang terganggu jiwanya, itu bukan termasuk yang jaizit tasawuf sehingga ucapannya tidak bisa diterima. Dia mewakilkan untuk jual beli enggak sah. Kemudian wa idza ba'al wakilu bi ziyadatin. Kalau seorang yang menjadi wakil itu menjual dengan adanya tambahan ala ma rusamahu mukilu dari apa yang sudah ditetapkan oleh orang yang mewakilkan kepadanya. Karena ziyadah lil mukil. Maka tambahan itu hak bagi orang yang mewakilkan. Misalnya ini ya, saya punya mobil, saya wakilkan kepada orang untuk dijualkan. Setelah dijualkan, saya kira-kirakan ini mobilnya kira-kira harganya 100 juta, kira-kira saja, bisa naik, bisa turun. Nah, ternyata mobil ini setelah saya wakilkan kepada seseorang, maka dia bisa menjualnya dengan harga 200 juta. Apakah boleh dia mengambil 100 juta tambahannya untuk dia sendiri? Tidak boleh. Kenapa? Dia hanya wakil bagi saya. Maka laku berapapun kembalikan ke saya karena hanya saya suruh mewakili saya saja. Berbeda kalau saya menyuruh dia menjualnya dengan sepakatan misalnya ini saya minta harga 100 juta dari Anda. Anda jual berapapun terserah nanti apa labanya untuk Anda. Beda lagi kalau begitu. Tetapi kalau perwakilan ini saya lagi sibuk nggak sempat menjual mobil, ini tolong dijualkan kira-kira harganya 100 juta. Nah, nanti kalau ternyata laku 200 juta atau 150 juta, itu semuanya kembali ke saya. Nah, terus untuk dia gimana? Upahnya berapa? Nah, upahnya wakil sesuai dengan kesepakatan.
Kamu nanti saya berikan, kalau laku nanti saya berikan 10 juta misalnya. Ya sudah, laku berapapun kasih 10 juta. Yang penting harganya tadi sekitar 100-an, bisa kurang bisa lebih. Kemudian ini ada satu kejadian ya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat kejadiannya supaya kita lebih paham ceritanya. Ada seorang sahabat Nabi bernama Urwah Al-Bariti. Dia diberi oleh Nabi 1 dinar. 1 dinar itu sekitar 4 juta. Untuk membeli kambing korban Idul Adha. Ternyata dia berhasil membeli 2 ekor kambing. Maka dia jual salah satu kambingnya dengan harga 1 dinar. Maka dia pulang membawa 1 kambing plus 1 dinar masih utuh. Maka Rasulullah mendoakan untuk Urwah supaya mendapatkan berkah dalam jual belinya. Maka kalau dia itu menjual atau membeli apapun juga, pasti dia akan untung. Ini hadis riwayat Imam 5 sahih. Nah ini Urwah ini ketika dikasih oleh Nabi uang 1 dinar untuk beli kambing, dia ternyata berhasil membeli kambing tetapi uangnya utuh. Ini tidak dia miliki uang itu, tapi dikembalikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya sudah berhasil beli kambing, ini uangnya utuh. Nah, ditanya oleh Nabi, kok bisa utuh gimana? Tadi saya beli 2 kambing, 1 kambingnya saya jual lagi karena Anda butuh 1 saja. Maka ini saya jual lagi dapat 1 dinar. Nah, kembali kepada Nabi. Nah, maka di sini Urwah tidak kantongi 1 dinar ya, tapi apa? Kembalikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dia sebagai wakil saja. Kemudian, wa idza khalafahu, kalau orang yang dijadikan wakil menyelisih orang yang mewakilkan, ila ma huwa anfa, kepada sesuatu yang lebih manfaat, au ila ghairi, atau kepada perkara yang lain, wa radiya bihi, kemudian yang mewakilkan ridho, sahha, maka itu sah. Misalnya, ini saya ingin tukar motor. Ini tolong motor saya sudah kuno ditukarkan. Tukarkan ya tahun 2010 supaya masih enak penggunaannya. Ternyata dia tukarkan bukan yang 2010 tapi yang 2015. Nah, itu berarti ila ma huwa anfa. Dipilih yang lebih manfaat. Enggak ada masalah. Au ila ghairi, atau yang lain, tetapi dia ridho. Saya pesannya 2010, ternyata dia belikan yang 2009. Nah, begitu sampai ke saya kaget loh. Gimana? Saya wakilkan kepada antum itu yang 2010 malah 2009 gimana? Nah, dia jawab, Pak, ini meskipun 2009, tapi kondisinya sangat bagus. Lebih bagus daripada yang motor-motor 2010. Nah, maka saya ridho. Nah, sudah, kalau ridho berarti apa? Sah. Artinya kalau saya tidak ridho, tidak sah. Kalau tidak sah, berarti jual belinya dibatalkan. Kembalikan lagi motornya. Kenapa? Karena wakil itu harus sesuai kesepakatan dengan orang yang mewakilkan kepadanya. Karena itu kalau jadi wakil, hendaklah kita amanah. Jangan kita menyelisih orang yang telah mewakilkan kepada kita. Berikutnya kita mana? Kitab tentang penjaminan atau apa istilahnya? Menjamin atau menanggung, penanggungan. Yajibu ala man dhamina ala hayyin aw mayyitin, wajib bagi orang yang menanggung terhadap orang yang masih hidup atau yang sudah mati, taslima malin, bahwa dia akan menyerahkan harta, ayyaghrumahu inda talab, bahwa dia menanggungnya apabila ditagih. Misalnya gitu, ada orang hutang kepada teman saya. Nah, teman saya ini tidak kenal sama orang yang hutang ini. Maka dia ragu-ragu, ngasih tidak. Akhirnya saya yang kenal mengatakan, "Oh, udah, saya jamin, saya tanggung. Dia itu teman saya tahu. Kalau dia hutang itu nanti dia akan bayar." Nah, maka kalau sudah saya tanggung seperti itu, kalau ternyata nanti pada waktu dia menagih, ternyata orang tadi tidak mau bayar, yang nanggung saya. Kenapa saya yang nanggung? Karena gara-gara ucapan saya, teman saya tadi memberikan hutangan kepada orang tersebut. Berarti saya tanggung jawab. Nah, ternyata saya sudah menanggung itu, saya salah perhitungan.
dulu orangnya baik, kalau utang selalu melunasi, tapi ternyata sudah berubah sekarang. Utang nggak pernah dilunasi. Nah, saya terlanjur menanggung, ya saya tanggung jawab. Berarti saya apa? Apa namanya? Membayar utang dia. Salah saya sendiri, saya memberikan persaksian. Wa yarji'u 'alal madmuni anhu. Tetapi saya kembali kepada orang yang saya tanggung. Ya. Jadi setelah saya melunasi utang dia, nah, saya kemudian datang ke dia. Loh, kamu itu gimana? Teman saya itu ngasih kamu utangan. Itu gara-gara ucapan saya menanggung bahwasanya kamu itu orang yang jujur. Sekarang kalau malah nggak jujur gimana? Nah, saya minta ganti ruginya. Saya bayar berapa tadi? 10 juta. Nah, saya sekarang minta dari kamu 10 juta mana? Saya sudah bayarkan. Kapan itu? Ingka nama muron min jihatih. Apabila disuruh dari arah dia. Yaitu kalau saya disuruh oleh orang tadi. Orang yang berhutang tadi ya. Dia nyuruh saya, tolong saya apa namanya dijamin supaya saya dapat utangan. Karena apa namanya engkau adalah teman saya yang paling dekat. Nah, saya disuruh oleh dia, kemudian saya apa? Menjamin dia. Nah, maka menyebabkan saya boleh untuk minta ganti rugi dari orang yang sudah saya jamin tadi. Tapi kalau orang tersebut tidak menyuruh saya, ya saya tidak meminta dari dia. Wa man dhamina bi ihdari syakhsin. Barang siapa yang menanggung bisa menghadirkan seseorang. Wajib alaihi ihdaru. Wajib bagi dia menghadirkan orang tersebut. Wa illa, kalau tidak bisa menghadirkan, gharuma ma alaihi. Maka dia pun menanggung apa yang dia tanggung. Misalnya, ada orang yang dia mestinya dimasukkan penjara. Kenapa dimasukkan penjara? Karena dia tidak melunasi hutang. Nah, semestinya dia hadir ke penjara pada hari Senin misalnya. Tetapi karena dia lagi ada keperluan hajat untuk safar, maka dia minta izin. Saya mau safar dulu. Nanti kalau sudah selesai safar, saya akan mendatangi penjara. Nah, tukang penjara tidak mengizinkan. Saya boleh menjamin. Udah, saya jamin. Ini orangnya jujur. Dia biarkan safar. Nanti hari Senin berikutnya, nanti saya jamin dia sudah datang. Karena safarnya perlu 5 hari saja. Nah, maka untuk PP-nya tambah 2 hari, 1 pekan sudah sampai. Ternyata setelah 1 pekan dia belum bisa saya hadirkan. Nah, maka saya yang nanggung. Boleh saya yang datang ke penjara. Mohon maaf Pak, orang yang saya jamin itu ternyata belum pulang. Ya, saya sebagai tanggungannya ya saya masuk penjara sebagai ganti dia. Nanti kalau dia sudah datang, saya keluar dari penjara. Saya nanggung. Karena itu jangan mudah-mudah untuk menanggung kecuali kalau kita memang mengetahui ya Pak, orang yang kita tanggung, orang yang kita jamin itu memang sesuai apa yang kita prediksikan atau kita ketahui. Berikutnya kita usul kitab tentang perdamaian. Huwa jaizun. Perdamaian itu boleh bainal muslimin di antara umat Islam. Illa sulhan ahalla haraman. Kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram. Au harrama halalan, atau perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal. Contohnya paling gampang ya damainya suami istri. Suami istri tengkar terus, akhirnya didamaikan. Bagus itu. Kecuali kalau syarat perdamaiannya adalah menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Tidak boleh. Misalnya, ya sudah, istrinya mengatakan kamu boleh apa kita tetap hidup berdampingan, yaitu masih suami istri, tidak usah cerai, tetapi kamu harus apa namanya melakukan ini atau melakukan itu, tetapi sesuatu yang disyaratkan itu adalah sesuatu yang haram. Misalnya istri ini sudah tua, okay? Tidak mau hubungan intim lagi sama suaminya. Nah, kan jadi cekcok nih suami istri. Nah, maka istrinya mengatakan udah, tidak usah dicerai, damai saja. Nah, nanti silahkan kamu setiap malam datang ke tempat-tempat ngelancur itu, kamu ngelancur saja kalau itu. Nah, ini berarti syarat yang mengharamkan yang halal. Tidak boleh damai seperti ini. Ya, damainya harus yang halal. Misalnya istri mengatakan, udah, saya sudah nggak mampu lagi hubungan, nah, maka kalau mau hubungan, udah nikah lagi saja. Nah, dicarikan apa? Istri yang kedua. Boleh seperti itu. Damai,
tidak cerai gara-gara apa? Dengan cara sesuatu yang halal. Dan ini pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Rasulullah melihat istrinya yang paling tua, yaitu Saudah. Itu sudah tua renta, gembrot. Gerakannya itu susah, saking beratnya badan dia. Maka Saudah ini khawatir kalau dicerai oleh Nabi SAW. Khawatir saja. Maka Saudah menawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, hari yang mestinya engkau tidur di rumah saya berikan kepada Aisyah. Jadi kalau jatah saya nggak usah datang ke rumah saya, nggak apa-apa. Engkau tidur di rumahnya Aisyah. Nah ini contoh damai antara suami istri, tidak cerai dengan sesuatu yang halal. Halal kan memberikan harinya, jatah harinya kepada istri yang lain, nggak ada masalah. Kemudian wayajuzu boleh damai anil maklumi wal majhuli, dari sesuatu yang diketahui maupun tidak diketahui. Bima'lumin wa bimajhulin, dengan sesuatu yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Walau an ingkarin, meskipun dari pengingkaran. Poin ini saya terus terang belum begitu paham. Sehingga saya kasih tanda saja, tidak saya jelaskan. Enggak berani saya menjelaskan yang saya belum paham. Kemudian wa'anid dami, boleh damai dari masalah darah, yaitu pembunuhan. Kal mali, seperti damai dalam masalah harta, juga boleh. Bi aqalla minad diyah au aktsar, dengan sesuatu yang lebih sedikit daripada diyah atau lebih banyak. Walau an ingkarin, meskipun dari pengingkaran. Jadi maksudnya gini, kalau ada pembunuhan, apakah wajib di situ ada kisos? Tidak. Damai boleh. Nah, damainya itu boleh biaqalla minad diyah, lebih sedikit daripada diyat atau lebih banyak. Diyat itu adalah ganti rugi dari sebab pembunuhan. Sudah ditetapkan di dalam Islam, ganti rugi satu nyawa diganti berapa? 100 ekor unta. Lah di Indonesia tidak ada unta. Gimana ini? Ganti ruginya gimana? Nah, boleh lebih banyak, boleh lebih sedikit. Anggaplah harga 100 unta itu 1 miliar misalnya. Karena susah cari unta di Indonesia, maka disepakati saja ini ganti rugi nyawa yang sudah dibunuh oleh orang ini adalah ganti ruginya 900 juta. Boleh sepakat. Berarti ini kurang dari diat. Karena diatnya senilai 1 miliar, ternyata hanya diberikan 900 juta. Nggak apa-apa. Yang penting apa? Sepakat. Atau bahkan lebih banyak. Misalnya keluarga korban minta, kami nggak mau kalau 1 miliar. Kami maunya 2 miliar. Kenapa? Dia tahu bahwasanya si pembunuh ini kaya raya, uangnya triliunan, ngasih 2 miliar kayak oke. Nah, maka kalau dia rela, ya sudah, nggak ada masalah. Nah, kalau semuanya saling ngotot, nah nanti hakim akan memutuskan sesuai hukum Islam. Hukum Islam adalah diat. Diat yaitu 100 onta. 100 onta ini adalah kalau semuanya ngotot, nah itu diputuskan 100 onta. Tapi kalau semuanya saling rela, keluarga korban rela, boleh kurang dari diat. Atau yang pembunuh rela, boleh lebih dari diat. Ya. Mestinya bayar 1 miliar, dia bayar 2 miliar. Nggak apa-apa. Mestinya 1 miliar, cuma dibayar 900 juta. Atau kalau di Indonesia mungkin 10 juta dan sebagainya kalau ada tabrakan sampai mati. Nah, ganti rugi sesuai kesepakatan, nggak ada masalah. Baik, kita tambah satu lagi. Kitabul Hawalah, kitab tentang pemindahan. Pemindahan di sini maksudnya adalah pemindahan penagihan hutang. Gambarannya gini, Pak. Ini ada A, hutang kepada saya 1 juta. Hutang kepada saya apa? 1 juta. Saya kasih dia 1 juta. Ketika jatuh tempo, saya datang ke rumah dia. Mas, mana duit saya 1 juta? Nah, A ini lagi nggak punya duit 1 juta. Maka dia memindahkan saya kepada B. Dia mengatakan, kamu datang saja kepada B. Saya pernah menghutangi B uang 1 juta. Belum dia lunasi. Nah, kamu minta kepada dia. Jadi saya mendapatkan hak saya, tapi tidak langsung dari orang yang saya hutangi, tapi dari orang lain. Nah, itu namanya hawalah ya. Dia memindahkan penagihan hutang saya kepada orang lain yang berhutang kepada orang tersebut. Maka beliau mengatakan, man muhila, barang siapa yang dipindahkan
ala maliin kepada orang yang kaya, falyaftal, hendaklah dia menerima pemindahan tersebut. Jadi syaratnya adalah orang yang B tadi yang saya disuruh datang kepada dia untuk nagih hutang, itu syaratnya dia harus kaya. Karena kalau si A ini yang hutang kepada saya 1 juta, memindahkan saya kepada B, sementara B juga nggak punya duit, orang kacek. Saya datang ke dia nggak dapat duit sama sekali, ya sama aja. Karena tujuan ini adalah apa? Hutangnya terlunasi. Karena sudah sesuai kesepakatan. Akhir bulan kamu lunasi. Ternyata di akhir bulan dia nggak bisa melunasi, maka dia mindah saya kepada orang lain supaya saya mendapatkan hak saya. Nah, maka dalam Islam saya disuruh menerima pemindahan tadi. Jadi saya yang punya duit ini hendaklah hatinya longgar. Oh dipindah ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena teman saya yang saya hutangi lagi nggak bisa bayar. Karena itu dalam Islam ini perlu digarisbawahi. Hutang menghutangi, memberikan hutangan kepada orang lain, itu tiada lain tujuannya untuk membantu, bukan untuk cari untung. Nah, kalau memang tujuannya untuk membantu, maka ketika orang yang kita bantu tidak bisa melunasi, karena dia memang belum mampu melunasi, tapi dia memindahkan kita kepada orang lain, hendaklah kita menerima pemindahan tadi. Karena tujuan asal memang apa? Membantu. Berikutnya, wa idza maqal, dan apabila menunda-nunda pembayaran, al-muhalu alaih, orang yang dipindahkan kepadanya, au aflasa, atau dia bangkrut, kana lil muhali, adalah bagi orang yang dipindahkan tadi, ayyutalibal muhila, boleh untuk menuntut orang yang memindahkan bidainihi, dengan hutangnya. Nah, jadi gini, si A yang saya hutangi 1 juta memindahkan saya kepada si B. Saya disuruh apa? Minta dari si B. Ternyata si B ini menunda-nunda pembayaran hutang. Padahal dia sudah mampu. Dia mampu membayar kepada saya 1 juta, tapi dia tidak mau membayarkan. Atau sebaliknya, dia sudah bangkrut. Dulu memang duitnya banyak, tapi sekarang bangkrut. Untuk membayar kepada saya 1 juta, nggak bisa. Nah, saya terlanjur menerima pemindahan tadi. Gimana? Saya boleh balik kepada orang yang pertama. Saya datang kepada A, saya mengatakan, mohon maaf, B yang kamu suruh untuk minta utang kepadanya itu ternyata dia orangnya susah, nggak mau membayar-bayar. Mestinya dia mampu membayar, tapi nggak mau. Nah, maka saya tuntut kamu untuk melunasi kepada saya. Demikian yang dapat kita bahas pada malam hari ini, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada kesalahan, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Pembahasan berikutnya, ini karena panjang, kita tunda sampai pada pertemuan berikutnya. Adapun sisa waktu bisa kita buka untuk soal jawab, baik berkaitan dengan tema maupun secara umum. Dan yang sudah kita bahas tadi, kitab tentang pemindahan pelunasan hutang, kitab tentang perdamaian, kitab tentang penanggungan, dan kitab tentang perwakilan, dan kitab tentang pengobatan. Banyak yang sudah kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga Pak ada pembahasan.